Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Muhammad Muklis SPD MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah pengembangan kurikulum matematika dan teman-teman kelas matematika 1 yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini, saya Faikotul Munawaroh dan rekan saya Tola Ani akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Pendekatan Pengembangan Kurikulum Matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pendekatan pengembangan kurikulum. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu pendekatan pengembangan kurikulum. Pendekatan merupakan suatu titik tolak atau sudut pandang seseorang terhadap suatu proses tertentu. Pendekatan juga dapat diartikan sebagai suatu usaha atau cara kerja dengan menerapkan strategi untuk menghasilkan hasil kerja yang lebih baik. Menurut Sukma Dinata, pengembangan kurikulum adalah penyusunan kurikulum yang sama sekali baru atau kurikulum construction, dan penyusunan kurikulum atau menyempurnakan kurikulum yang telah ada atau kurikulum improvement. Jadi, pendekatan pengembangan kurikulum adalah cara dengan menerapkan strategi dan metode yang tepat dan mengikuti langkah-langkah pengembangan kurikulum untuk menghasilkan kurikulum yang lebih baik. Nah, pendekatan pengembangan kurikulum ini terbagi menjadi 4, yakni yang pertama pendekatan administratif, yang kedua pendekatan top down, yang ketiga pendekatan grassroots, dan yang terakhir yaitu pendekatan demonstrasi. Yang pertama yakni pendekatan administratif. Pendekatan administratif merupakan pendekatan yang paling lama dan paling banyak dikenal. Pendekatan ini berdasarkan cara kerja yaitu dari atasan ke bawahan. Nah, prosedur atau langkah kerja dari pendekatan administratif ini ada 4, yakni yang pertama pembentukan komisi pengarah oleh pemimpin atau administrator pendidikan. Yang kedua, komisi pengarah bertugas untuk merumuskan rencana pengembangan kurikulum. Yang ketiga yaitu pembentukan komisi kerja. Pengembangan kurikulum yang secara operasional mencakup keseluruhan komponen-komponen kurikulum dan dengan mempertimbangkan landasan-landasan dan prinsip-prinsip kurikulum. Yang keempat yakni komisi pengarah memeriksa hasil kerja dari komisi kerja dan menyempurnakan bagian-bagian tertentu apabila dianggap perlu. Karena pendekatan model administratif ini berdasarkan pada konsep dan inisiatif dan arahan dari atasan ke bawahan, sehingga memerlukan waktu yang lama untuk menghasilkan kurikulum yang lebih baik. Selanjutnya pendekatan yang kedua yakni pendekatan top down. Pendekatan ini disebut pendekatan top down karena pendekatan ini muncul akibat dari inisiatif para pejabat pendidikan seperti Menteri Pendidikan, Dirjen Dikdasmen, atau Kepala Dinas Pendidikan. Nah, dengan menggunakan semacam garis komando, pendekatan pengembangan kurikulum ini menetes dari atas ke bawah. Pendekatan ini biasanya banyak digunakan oleh negara-negara yang menggunakan sistem pendidikan sentralisasi. Prosedur kerja atau langkah kerja dalam pengembangan kurikulum menggunakan pendekatan top down ada 4, yakni yang pertama pembentukan tim pengarah oleh para pejabat pendidikan. Anggota tim pengarah ini terdiri dari para pengawas pendidikan, ahli kurikulum, para tokoh di dunia kerja, dan para ahli disiplin ilmu. Tugas dari tim pengarah ini yaitu
menyusun konsep-konsep dasar, garis-garis besar kebijakan, menyusun rumusan falsafah dan tujuan umum pendidikan. Selanjutnya, yang kedua yaitu pembentukan kelompok kerja yang bertugas untuk menjabarkan rumusan-rumusan yang telah disusun oleh tim pengarah. Yang selanjutnya, langkah ketiga yaitu apabila kurikulum telah disusun oleh tim kelompok kerja, selanjutnya diserahkan kepada tim pengurus untuk direvisi dan diberi catatan-catatan. Langkah keempat yakni para administrator menyebarluaskan kurikulum yang telah dibuat kepada setiap sekolah untuk diimplementasikan pada sekolahnya tersebut. Nah, dari keempat penjelasan tersebut menjelaskan bahwa melalui pendekatan ini pengembangan kurikulum hanya bisa dilaksanakan oleh para pemegang kebijakan atau para pejabat pendidikan, dan guru hanyalah sebagai pelaksana kurikulum yang telah ditentukan. Sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Tola Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tola Ani, NIM T 2019-7011. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan grassroots dan pendekatan demonstrasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pendekatan grassroots. Pendekatan grassroots biasanya ditandai dengan keresahan guru terhadap kurikulum. Misalnya, adanya ketidakcocokan strategi pembelajaran atau evaluasi yang diharapkan. Pendekatan grassroots dapat berlangsung dalam dua hal. Yang pertama, kurikulum benar-benar luntur sehingga memberi kesempatan kepada guru untuk menyempurnakan kurikulum tersebut. Yang kedua, adanya sifat proporsional pada guru. Sifat profesional biasanya ditandai dengan keinginan untuk mencoba dan menyempurnakan kurikulum. Ada beberapa langkah untuk menyempurnakan kurikulum. Yang pertama, adanya kesadaran bahwa adanya permasalahan. Yang kedua, mengadakan referensi. Yang ketiga, mengadakan hipotesis atau jawaban sementara dari referensi tersebut. Yang keempat, menentukan hipotesis. Yang kelima, mengimplementasikan perencanaan dan mengevaluasi secara terus-menerus sehingga memecahkan masalah. Yang keenam, membuat laporan tentang pelaksanaan model grassroots. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pendekatan demonstrasi kurikulum. Pendekatan demonstrasi ini mengandung 3 unsur sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan kewarganegaraan ialah untuk mempersiapkan siswa untuk memiliki pengetahuan, sikap, serta keterampilan untuk disumbangkan kepada negara sebagai warga negara yang aktif. Yang kedua, pendidikan pembangunan nasional. Tujuan pendidikan ini untuk mempersiapkan tenaga kerja yang diperlukan untuk kebutuhan pembangunan. Yang ketiga, pendidikan untuk keterampilan untuk kehidupan praktis sehari-harinya. Keterampilan kehidupan sehari-hari dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, keterampilan untuk mencari nafkah serta dalam rangka sistem ekonomi negara. Yang kedua, kemampuan untuk mengembangkan masyarakat. Yang ketiga, keterampilan untuk menyumbangkan kepada kesejahteraan umum. Yang terakhir, keterampilan untuk menjadi warga negara yang aktif. Pendidikan ini menggabungkan humanisme dengan pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan pembangunan nasional. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.